Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahla Fahira dengan NIM 1216186. Izin menjelaskan sedikit penjelasan tentang uji Chi-square menggunakan SPSS. Nah, di sini kita itu harus tahu ya apa itu uji Chi-square. Nah, uji Chi-square adalah uji non-parametrik yang sering digunakan dalam penelitian. Prinsip kerjanya adalah membandingkan dua variabel yang datanya berskala nominal. Fungsinya apa? Pada kasus ini, sampel independen uji Chi-square digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan proporsi di antara dua kelompok atau lebih. Untuk spesifikasinya itu, datanya itu harus normal, kemudian ekspektasi setiap sel harus lebih dari 5, dan data disusun dalam tabel kontingensi B kali K. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada contoh kasus. Penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uangnya. Pendidikan masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lulusan SLTA dan perguruan tinggi. Sampel pertama sebanyak 80 orang lulusan SLTA, dan sampel kedua ini sebanyak 70 orang lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan angket yang diberikan kepada sampel lulusan SLTA, maka 80 orang itu yang memilih bank pemerintahan sebanyak 60 orang, dan yang memilih bank swasta itu ada 20 orang. Selanjutnya, dari kelompok sampel lulusan perguruan tinggi, dari 70 orang itu yang memilih bank pemerintah itu ada 30 orang, dan yang memilih bank swasta sebanyak 40 orang. Apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank? Nah, di sini sedikit saya jelaskan tentang SPSS-nya ya, untuk membuat hipotesa statistiknya. Yang pertama, kita masuk aplikasi SPSS, kemudian ke variable view. Kemudian di sini kita tulis sampel. Nah, untuk desimalnya kita nolkan, dan label di sini itu tingkat pendidikan. Nah, untuk value-nya yang pertama itu dengan label lulusan PT, dan value yang kedua dengan label lulusan SLTA. Setelah itu kita klik OK. Dan selanjutnya measure-nya itu nominal. Kemudian kita lanjut tulis bank untuk label jenis bank. Di sini saya lupa untuk desimalnya untuk dikenalkan, maka untuk teman-teman semua harap desimalnya dikenalkan. Nah, kemudian value yang pertama itu bank pemerintah, kemudian kita klik add, dan value yang kedua ini bank swasta. Nah, kemudian measure-nya nominal. Kemudian tulis frekuensi, dan untuk desimal jangan lupa dinolkan, dan untuk measure frekuensi itu scale. Selanjutnya, kita masukkan data secara manual. Untuk sampel ini 1, karena tadi yang untuk sampel 1 itu yang tingkat pendidikan. Nah, sampel 1 tingkat pendidikan, kemudian yang seperti ada di gambar, masukkan datanya dan frekuensinya. Setelah itu, klik data, kemudian cari weight cases, kemudian diklik. Setelah itu akan keluar seperti ini. Nah, di sini sebelumnya weight cases ini ada do not weight cases, diubah menjadi weight cases by, kemudian klik frekuensi, dan kemudian klik panah untuk ke kanan. Setelah itu klik OK. Setelah itu, kita pindah ke analyze, terus ke descriptive statistik. Setelah itu klik cross tab. Setelah klik cross tab akan keluar seperti ini. Nah, untuk cross itu klik untuk tingkat pendidikan, dan untuk kolom klik untuk jenis bank. Kemudian setelah itu klik statistik. Setelah kita klik statistik, klik untuk ujinya itu uji Chi-square. Setelah continue, klik OK. Nah, setelah diklik OK akan keluar data seperti ini. Bisa kita lihat di sini yang persen Chi-square-nya itu 16,871, dan ininya itu 0. Nah, untuk hipotesa statistiknya, H0 proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank untuk menyimpan uang seimbang. H1-nya
Proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank untuk menyimpan uang sangatlah berbeda. Nah, untuk alfanya 5%. Statistik ujinya, uji Chi-square-nya itu 16,071 seperti yang tadi di tabel, dan p-value-nya itu seperti yang kita lihat tabel sebelumnya ini adalah 0 ya. Nah, kriteria ujinya itu hasilnya itu H0 ditolak jika p-value itu lebih besar sama dengan p-value-nya itu lebih kecil sama dengan alfa, yang artinya 0,0000 lebih kecil sama dengan 0,005. Nah, kesimpulannya terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan jenis bank. Sekian penjelasan ini, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, terima kasih.